Bismillahirrahmanirrahim. Para zatis, para jamaah sekalian, melanjutkan kajian fikih tasawuf kita. Kita masih membahas mengenai syarat-syarat sholat batin. Syarat itu ada dua kan, syarat zohir, syarat batin. Kalau sholat zohir sudah kita bahas sebelumnya juga, bagaimana orang kalau mau sholat syaratnya itu suci dari hadas, ya, kemudian menghadap ke kiblat segala macam. Yang kedua, ini syarat batin juga sudah kita bahas kemarin. Syarat batin ini khusyuk wa hudurul qalbi. Syarat batin itu ada dua. Yang pertama khusyuk, yang kedua hudurul qalbi, datangnya, hadirnya hati. Sebenarnya sama saja. Khusyuk itu tidak terintervensi, tidak terganggu oleh apapun dan siapapun saat lagi sholat atau di luar sholat. Khusyuk itu seperti itu. Kita punya masalah, ketika lagi sholat, masalah kita ke bawah nggak nih? Gangguin kita nggak nih lagi sholat? Kalau nggak gangguin kita lagi sholat, kita tidak terganggu dengan masalah itu lagi sholat, berarti khusyuk. Tapi kalau kemudian lagi sholat kita terganggu dengan urusan kita, lagi masalah kita, berarti sholat kita nggak khusyuk. Itu ukurannya begitu saja. Jadi khusyuk itu tenang, dia tidak terkontaminasi, tidak terpengaruh oleh apapun saja, tenang saja. Ada masalah dia, memang dia ada urusan, tapi sholatnya itu tidak gangguin urusannya. Urusannya tidak menggangguin sholatnya dia, tetap tenang lah ya. Tenang itu maksudnya ya tenang, tidak terganggu apapun. Itu namanya khusyuk. Yang kedua hudurul qalbi tadi, hadirnya hati. Hati ini hadir apa enggak? Hati ini hadir apa tidak? Nah, ada baginda Rasulullah SAW itu pernah lagi sholat dengan para jamaahnya, para sahabat. Kemudian setelah lagi sholat itu, Nabi itu kelewatan satu ayat. Lagi sholat kelewatan satu ayat. Setelah selesai sholat, maka kemudian Nabi ngadep ke belakang. Ketika ngadep ke belakang, Nabi tanya, "Maza qara'tu?" Aku tadi baca apa? Terus diam semua sahabat. Fasakatal qaum. Sahabat diam semua, gak ada yang jawab. Tadi saya sholat baca apa? Nabi baca surah. Ada yang kelewatan satu ayatnya. Ketika selesai, Nabi tanya, "Tadi saya baca surah apa?" Diam semua. Lalu kemudian ditanya Ubay, ada sahabat besar itu namanya sahabat Ubay bin Ka'ab. Ini yang termasuk salah seorang penulis Quran juga. Katanya baginda Rasul, "Ubay, saya tadi baca apa?" Kata Ubay, engkau tadi Rasul baca ayat surah ini, tapi ada satu ayat yang hilang. Saya tidak tahu apakah ayat itu dihapus, dinasakh, ataukah memang engkau lupa. Karena Ubay bin Ka'ab ini termasuk orang yang hafal Quran dan paham tentang penulisan Quran sebagainya. Apa kata Rasul? "Antalaha ya Ubay." Ya, kamu benar Ubay. Khusyuk berarti Ubay. Lalu Nabi ngomong ke jamaah yang lain, menghadap ke jamaah yang lain. Lalu kata Nabi gini, "Ma balu aqwamin yahduruna sholatahum wa yutimuna sufufahum." Bagaimana orang-orang ini, engkau ini gimana sih? Engkau ini hadir sholat, safnya juga rapi. Wa nabiyuhum baina aidihim. Imamnya nabi mereka, bukan siapa-siapa nabinya, nabi sendiri yang jadi imam. Tapi la yadruna ma yatslu alaihim min kitabi rabbihim. Tapi mereka nggak tahu apa yang nabinya baca. Habis sholat ditanya, "Tadi imam baca apa?" Baca apa tadi? Kenapa nggak tahu? Karena pikirannya ngayal kemana-mana. Karena pikirannya kosong lagi sholat. Sholat nggak ada pikirannya kosong. Sehingga imam baca apapun dia nggak tahu. Pokoknya tahu-tahu ruku aja. Maka Nabi kemudian bilang begini tadi, "Bagaimana kalian ini? Sok kalian memang sudah bersih, sok kalian memang sudah lurus, kalian memang sholat jamaah di sini. Imam kalian bahkan nabi kalian sendiri
Tapi kalian kok nggak tahu apa yang tadi imam baca itu apa? Nggak tahu. Itu Nabi sendiri pada yang jadi imam. Berarti lagi pada ngayal. Ditegur sama Nabi seperti itu. Nah itu gambaran hudurul qalbi. Hatinya hadir apa enggak ketika lagi sholat. Nah dua hal ini khusyuk dan hadirnya hati ini menjadi syarat batin di dalam melaksanakan sholat. Baik, sekarang akan dirinci hadirnya hati itu dalam gerakan sholat seperti apa saja. Menghadirkan hati ketika gerakan sholat itu seperti apa saja. Ini beliau menyampaikan bayanu tafsili ma yanbaghi ayyahdura fil qalbi. Dirinci di sini sesuatu yang seyogianya hati ini hadir. Inda kulli ruknin wa sartin min a'mali sholat. Baik itu di rukunnya, di syaratnya, dari amalan-amalan sholat. Kita mulai dari mau sholat sampai selesai sholat, hadirnya hati itu bagaimana? Bagaimana cara menghadirkannya hati itu? Yang pertama, azan. Fa'iza sami'ta nida al-mu'azzin. Yang pertama, soal azan. Ini urut nih, dari azan mau sholat. Kalau kamu mendengar azan, wa fa'iza sami'ta nida al-mu'azzin, kalau kamu mendengar panggilannya muazzin, fa'ahdir fi qalbika haulan nida yaumal qiyamah, maka hadirkanlah hatimu seakan-akan sedang huru hara panggilan hari kiamat. Jadi kalau lagi azan itu, hatinya itu dihadirkan dengan membayangkan ini sedang ada panggilan nanti pada hari kiamat. Wa tasmiru bi zahirika wa batinika lil ijabati wal musara'ati. Lalu bersiap-siaplah zahirmu, batinmu untuk menjawab dan bersegera. Kalau mendengarkan azan, segera bersiap-siap. Bahkan bersiap-siap ini orang tahu waktu. Zuhur kan jam berapa ya? Oh zuhur jam 12 lewat 2. Saya mau ngelakuin ini, saya kerja ini. Nanti saya kerja ini, rapiin jam sekian. Nanti rapiin jam sekian, nanti masih ada spare waktu nih 15 menit sebelum masuk zuhur. Cukuplah buat ini, buat ini, buat ini. Itu namanya orang yang merhatiin waktu sholat itu. Itu namanya orang yang intizorus sholat. Yang dia bekerja ini, yang dia melakukan sesuatu yang menjadi hitungan pokoknya dia itu sholat. Ada kerjain sesuatu, oke, nanti asal jam berapa nih? Jam sekian. Kalau saya jalan sekian, nanti akan nyampe jam sekian, nanti asalnya begini. Itu dipertimbangkan itu. Kalau kemudian kita ini melakukan seperti itu namanya hudurul qalbi indal azan, hadirnya hati ketika azan. Dan itu termasuk intizorus sholat, menanti sholat. Tapi kalau model kayak kita nggak menyiapkan apapun, tiba-tiba sholat, azan, lagi kerjain kayak gini, kemudian azan, kan udah tahu kita lagi mau azan, kok masih kerjain kayak gini? Tertanggung nggak dikerjain kayak gini dulu. Nah kan udah tahu kalau nanti sholat ini jam sekian, kan berarti nggak diperhatiin. Nah orang yang tadi itu kemana-mana melakukan sesuatu, pertimbangannya Anda pengen jalan kemana, kemudian setelah itu pengen apa lagi melakukan sesuatu, ngukur waktu sholat. Ini aja jam berapa zuhur sekarang? Jam berapa ya zuhur sekarang ya? Jam 12 berapa apa jam? Berarti kan juga perhatiin waktu zuhur itu. Maghrib jam berapa? Maghrib jam 6 kurang kali ya? Apa jam berapa maghrib sekarang ya? Ya berarti kan kagak mikirin maghrib waktunya jam berapa. Nah, kata beliau, hudurul qalbi ini ketika azan
itu adalah orang yang siap-siap, zohirnya, batinnya ketika azan, dan bersegera. Kenapa begitu? Fa innal musari'ina ila hazan nida, orang yang bersegera menuju panggilan ini, hum allazina yunaduna bil lutfi yaumal ardil akbar, orang yang bersegera untuk panggilan ini adalah mereka yang nanti dipanggil dengan penuh kasih sayang dan kelembutan yaumal ardil akbar, pada hari pertemuan yang sangat besar sekali. Dipanggilnya nggak kasar, dipanggilnya nggak dibentak-bentak, tapi nanti dipanggilnya penuh lutfi, penuh kelembutan. Kalau Anda lagi ngantri, panggil, Pak Inin, nggak teriak kan? Tapi kalau kemudian ada yang orang khusus, kan nggak mungkin ada yang dipanggil pakai speaker, didatangin kan, Pak, udah waktunya masuk, kan begitu sih. Itu namanya bilutfi itu. Nggak dipanggil, nggak diumumin kencang-kencang, Bapak ini, mana ya? Enggak, tapi disamperin. Itu kalau kita lagi nunggu kan begitu. Itu namanya manggil bilutfi, manggilnya dengan kelembutan. Fa in wajadtahu mamlu'an bil farhi wal istibsari mashunan bir raghbati ilal ibtida, kalau kamu menjumpai azan itu mamlu'an bil farhi, dipenuhi dengan kegembiraan, wal istibsar, dan sukaria, mashunan bir raghbah, dipenuhi dengan keinginan ilal ibtidar, untuk bersegera, azan nih seneng. Bukan udah azan aja, cuma banget azan dah, udah azan aja. Tapi ini mamlu'an bil farhi, fa'lam, maka ketahuilah, annahu ya'tikan nida'a bil busra wal fauza yaum bil busra wal fauzi yaumal qadha. Maka ketahuilah orang itu nanti akan datang dengan busra, kegembiraan dan keberuntungan pada hari nanti. Tapi kalau kemudian nanti dia azan, kamu azan aja, nanti di sana ngedumel juga tuh, nggak gembira. Jadi kalau mau gembira nanti di sana, gembira di sini, gembira di sini. Inilah yang kemudian dimaksudkan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, arihna ya Bilal, berilah semangat bagi kami, berilah kesenangan bagi kami, ya Bilal, wahai Bilal. Kenapa? Kalau Bilal azan, orang pada senang, azannya senang, dengar azannya senang, beri kesenangan. Beri kesenangan itu biar dengar azan, suara azan. Arifna ya Bilal, beri kesenangan pada kami, wahai Bilal. Itu namanya hudurul qalbi indal azan, hadirnya hati ketika mulai azan, ketika azan.